Sudah banyak datang ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran kita pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pembina, para pengasuh Panti Muhammadiyah Kiai Jamal Dahlan, Ustadz Imam, Ustadz Haris, yang saya hormati, anak-anakku, para santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Dahlan, yang saya banggakan, yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah. Ya, 12 Dzulhijjah ya. Yang kok 12 sih? Muharram. 12 Muharram. Yang sesungguhnya kalau malam ini berarti sudah tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah. Kita bersama dapat berjumpa lagi, dapat bertemu lagi, bersilaturahim dalam acara kegiatan rutin kita, kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, yang di dalamnya ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, dan juga ada Kemuhammadiyaan, yang mudah-mudahan pada kesempatan malam ini membawa manfaat yang besar bagi kita sekalian, terutama anak-anak, untuk menambah pengetahuan keislaman terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Salawat, salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ustadz yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia, dalam kesempatan malam ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan bagaimana pendapat tarjih Muhammadiyah terkait dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh warga, oleh masyarakat Indonesia. Karena saat ini sudah bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita Indonesia. Karena dalam bulan Agustus ini telah terjadi
telah ada peristiwa yang cukup besar, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun 2022 ini adalah umurnya sudah ke-77 tahun, di mana awal dari proklamasi itu menurut sejarah adalah terjadi pada tanggal 17 Agustus yang secara kebetulan saat itu terjadi pada bulan Ramadan dan hari Jumat. Pada saat itu terjadi pada bulan Ramadan dan hari Jumat. Luar biasa. Anak-anak, perjuangan para pahlawan itu tidak ringan, amat sangat berat. Sampean, saya ini termasuk tinggal menikmati. Sampean semua ini tinggal menikmati. Apalagi zaman sekarang eranya sudah era nyaman. Eranya sudah era tinggal menikmati kenikmatannya. Tapi di era-era terdahulu, bahkan di awal-awal proklamasi itu diproklamirkan oleh proklamator kita, Pak Karno, Bung Karno dan Bung Hatta, itu kondisi bangsa Indonesia masih sangat kekurangan dalam bidang ekonomi dan lain-lainnya. Masih sangat kekurangan dalam bidang ekonomi dan lain-lainnya, termasuk pendidikan dan sebagainya. Sehingga pada saat itu, tapi juga berkorban bahkan jiwa. Korban jiwa, korban raga, korban harta, dan semuanya dalam hal untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan para penjajah itu sendiri. Lah, sekarang ini banyak orang-orang warga kita yang merayakan dengan berbagai macam. Ada berbagai macam lomba dan lain-lain, itu boleh-boleh saja. Nah, dalam kesempatan ini anak-anak, Pak Akhwan akan menyampaikan bagaimana hukum merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini akan saya sampaikan beberapa hal. Diawali dengan ada sebuah pertanyaan. Ada orang bertanya lewat lazismu, mengatakan atau bertanya, apa hukum merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dalam hukum Islam? Dalam hukum Islam, terutama upacara dan sejumlah hal lainnya. Ada yang berpendapat bid'ah, tetapi ada yang mengatakan itu hanya adat. Bagaimana Muhammadiyah dan kita sebagai tokoh masyarakat untuk menjelaskan itu kepada masyarakat luas, khususnya kaum muslimin. Nah, ini anak-anak akan saya sampaikan, akan saya bacakan bagaimana pendapat Majelis Tarjih terkait dengan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum boleh, tidak ada masalah, tapi sampean harus tahu ilmunya, harus tahu narasinya, harus tahu keterangannya, kenapa boleh, kenapa tidak, dan sebagainya. Ini penting supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh orang-orang. Karena sementara ini anak-anak masih ada kelompok-kelompok tertentu yang orang mengatakan garis keras bahwa merayakan itu tidak boleh, menghormati bendera itu tidak boleh, dan lain-lain. Itu masih ada sampai saat ini. Nah, karena bagaimana sikap Muhammadiyah dalam hal ini akan saya sampaikan sekali lagi, akan saya uraikan bagaimana sesungguhnya yang ada dari pendapat Majelis Tarjih
pimpinan pusat Muhammadiyah. Anak-anak yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ada buku yang namanya MKCHM. MKCHM itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan itu isi, bagaimana isi keyakinan dan cita-cita hidupnya Muhammadiyah itu. Itu di sana disampaikan dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu ada 4 hal yang mendasar dalam ajaran Islam. Jadi dalam matan keyakinan dalam buku MKCHM itu ada 4 hal yang mendasar, ya, yang perlu kita pahami dalam ajaran Islam. Yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah itu ya keyakinan. Keyakinan itu kalau boleh istilah lain adalah akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Ya. Orang kalau bicara keyakinan, ada orang itu yakin kepada Allah, tapi ada orang itu yang yakin terhadap selain Allah. Kalau keyakinan terhadap selain Allah dalam Islam namanya syirik. Nah, keyakinan kita ya tidak ada lagi keyakinan Muhammadiyah, tidak ada lagi adalah keyakinan terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang namanya akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita setiap hari, itu namanya akhlak. Sampai berjalan, jalannya baik atau tidak baik, itu akhlak. Karena itu akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Kalau keyakinan itu ada ya keyakinan terhadap Allah, ada keyakinan terhadap selain Allah. Termasuk agama-agama yang ada, yang kita kenal di Indonesia, yang disahkan oleh undang-undang, itu agama, ada agama yang berkeyakinan kepada Allah, tapi ada agama yang berkeyakinan kepada Tuhan selain Allah. Ini. Jadi apa yang kita lakukan itu akhlak. Pola sampean berjalan itu akhlak. Pola sampean kita semua berbicara itu akhlak. Pola kita hubungan dengan sesama manusia itu akhlak. Hubungan anak dengan orang tua itu akhlak. Murid dengan guru akhlak. Santri dengan ustadz, dengan kiai itu akhlak. Guru dengan guru juga akhlak. Hubungannya pokoknya perilaku kita itu adalah akhlak. Ucapan kita itu adalah akhlak. Ini akhlak. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah ibadah. Ibadah ini adalah terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Apa tadi yang mendasar dalam Islam, dalam kehidupan kita apa? Akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Itu yang tertulis yang ada di MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Salam. Ya, gak apa-apa. Telat tidak telat itu juga bagian dari akhlak. Ya. Nah, akhlak, datang terlambat, tidak terlambat itu bagian dari akhlak. Nah, nanti termasuk akhlak baik atau akhlak buruk nanti diperhatikan, ya. Jadi hubungan
perilaku kita, ucapan kita itu akhlak. Ibadah, hubungan kita dengan Allah, peribadan kita ini sebagai hamba Allah, ya, kita ini sebagai hamba Allah, maka tentunya sebagai hamba Allah itu perlu penghambaan diri kita kepada Allah, Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup kita, Tuhan yang memberikan rahmat nikmat kepada kita. Tanpa rahmat nikmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa apa-apa. Contoh yang paling gampang, kita ini kuat, kesehatan sehat, akalnya sehat, segalanya sehat. Mau melakukan sesuatu ternyata tidak bisa melakukan karena sesuatu hal. Itu namanya apa? Semuanya atas karunia Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Kalau Allah tidak memberikan rahmat, tidak bisa. Kita punya mata, ya, mata kita masih bisa melihat, ya, meskipun seperti Pak Akhwan karena sudah usia tua, kalau melihat tulisan harus pakai kacamata. Tapi itu nikmat Allah. Tapi sampai melihat orang yang matanya itu kelihatan jelas, tetapi tidak bisa melihat. Pernah lihat? Pernah. Ada orang yang buta itu matanya bisa seperti kita bergerak, tetapi tidak bisa melihat. Tapi ada orang yang buta itu karena matanya tidak bisa melek, merem. Ya, gini, ada. Tapi ada yang matanya itu normal, secara fisik normal, tapi tidak diberikan penglihatan oleh Allah. Nah, itu nikmat Allah. Itu adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian perlu saya sampaikan, akidah itu adalah pokok-pokok ajaran agama yang harus diyakini oleh umat Islam. Jadi akidah itu adalah pokok-pokok ajaran-ajaran agama yang harus diyakini oleh umat Islam sebagai konsekuensi atas keimanannya. Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan, maka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah harus kita yakini dan harus kita taati. Jadi pokok-pokok ajaran agama itulah yang namanya akidah. Apa itu pokok-pokok ajaran agama? Ya, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Larangan atau perintah dari mana? Dari Tuhan yang kita yakini. Dari Tuhan yang kita yakini. Sahabat yakin ada Allah itu ada? Yakin. Kalau Allah itu ada dan kita yakini Allah itu ada, maka salah satu konsekuensinya kita harus yakin dengan pokok-pokok ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas persoalan akidah ini diterangkan dalam rukun iman yang jumlahnya ada 6. Secara ringkasnya, ya, yang namanya akidah ini adalah disampaikan di dalam kita yang kita yakini, yang kita hafal itu adalah rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Duh, ada berapa? 6. Nomor 1 apa? Zaki? Ini Zaki. Ya gak apa-apa. Nomor 1 apa lagi? Nggak apa-apa. Salam. Oke, saya ulang kembali. Zaki, rukun iman itu ada berapa? Berapa? 5.
Aku mau ngomong apa? Konsentrasi. Buka telinga. Rukun iman ada berapa? 6. Nomor 1, iman kepada Allah. Jadi pokok-pokok ajaran Islam secara ringkas ada di dalam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga Allah memerintahkan, Allah punya malaikat. Setelah malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk apa dan kepada siapa? Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kitab kepada Rasul. Berarti yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat baru iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang keenam iman kepada qadha dan qadar. Harus apa nak? Ya, amantu billah wa malaika wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Takdir Allah itu ada takdir yang bagus, ada takdir yang tidak bagus. Menurut siapa? Menurut manusia. Contohnya takdir yang bagus, kenaikan kelas sampai naik, nilainya bagus, itu takdir yang bagus. Contohnya takdir yang tidak bagus, sampai melaku kesandung tiba, itu takdir yang tidak bagus. Kita hidup, takdir yang bagus. Satu ketika mati, itu takdir yang tidak bagus. Menurut siapa? Menurut manusia. Kalau menurut Allah, semuanya tidak ada yang tidak bagus. Ya, orang itu ada yang ditakdirkan oleh Allah kaya, ada yang ditakdirkan oleh Allah itu miskin. Menurut Allah, kaya dan miskin bagi orang itu sama-sama baik. Satu ketika sama diberikan oleh Allah kekayaan itu bagus. Tapi ketika suatu saat kekayaan itu diambil oleh Allah, itu juga bagus menurut Allah untuk kita. Kenapa? Mungkin kita tidak kuat jadi orang kaya. Kita sehat, enak kan, seneng kan? Satu ketika diberikan oleh Allah sakit, baik enggak? Menurut kita enggak enak kan? Enggak baik. Tapi menurut Allah baik. Mengapa? Supaya kita yang tadi sehat itu suka keluyuran terus, umpamanya ini. Begitu diberikan oleh Allah sakit, enggak bisa keluyuran, menentok, turut tok, banyak berzikir kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang sakit diberikan oleh Allah sakit, selama dia sabar, maka sakit itu bisa menggugurkan dosanya. Sakit itu bisa menggugurkan dosa, menambah kecintaan Allah kepada orang yang diberikan sakit tetapi tetap sabar. Ini rukun iman, ya. Rukun iman ada 6. Amantu billah pada Allah, wa malaikat. Malaikat itu tugasnya ada. Malaikat itu ada berapa? Malaikat itu sak pirang. Banyak. Malaikat itu banyak. Berapa tidak tahu jumlahnya. Cuma menurut Al-Quran, kalau dikelompokkan sebagai menurut job deskripsinya, menurut tugasnya, malaikat itu dalam Al-Quran, kalau menurut job disknya, menurut pembagian tugasnya ada 10 kelompok. Ya, ada 10. Artinya bukan 10 orang malaikat, tapi 10 kelompok jenis tugas. Ya, salah satu diantaranya, ya, malaikat Jibril itu menurunkan wahyu. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Adam,
Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, apakah sama? Wallahu a'lam. Mungkin sama, mungkin juga tidak. Tapi banyak keterangan, gitu kan? Seperti malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib itu tugasnya apa? Mencatat kebaikan amal kebaikan manusia di sisi kanan kita. Dan ada malaikat Atid yang bertugas mencatat kejelekan kita di sisi kiri kita. Apakah malaikat Raqib dan Atid yang nyatat tingkah laku dan perbuatan saya sama dengan yang mencatat tingkah laku perbuatannya Angga atau Zaki? Tidak sama, banyak keterangan beda. Tiap orang itu dikelilingi oleh malaikat masing-masing. Itu diantar kemana saja selalu diiringi oleh kedua malaikat itu kita. Karena itu kita nggak bisa ada CCTV atau tidak ada CCTV, malaikat itu mesti mencatat. CCTV ini masih terbatas karena ini buatan manusia. Ya? Kalau stum aliran listrik yang ke CCTV itu diputus, sudah nggak bisa merekam. CCTV ini kalau dibayang-bayangi oleh katakanlah oleh kertas atau oleh kain atau apa yang semestinya sana itu bisa ke saya, sudah nggak bisa. Yang kelihatan kertasnya, yang kelihatan yang membayanginya, hijabnya ini. Tapi kalau malaikat tidak ada batasnya. Malaikat, kitab Allah itu banyak yang diturunkan pada para nabi, tapi yang paling sempurna adalah kitab Al-Quran. Rasul, ya, kitab itu diturunkan kepada para rasul. Rasul yang mendapatkan kitab itu banyak, setiap rasul itu dapat kitab. Cuma yang tertulis dalam Al-Quran ada yang namanya Zabur kepada Nabi, Injil kepada Nabi, Taurat kepada Nabi. Berarti kalau Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu yang termuat. Tapi apakah ada kitab-kitab yang lain? Tentu. Karena masing-masing para nabi yang diutus oleh Allah mulai dari Nabi Adam itu punya umat dan punya tugas. Tentu masih banyak kitab-kitab yang lain. Hanya yang kita ketahui menurut Al-Quran, ya 4 kitab itu, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kita harus yakin itu. Kitab-kitab itu dari Allah. Ya, Injil tentunya Injil yang asli. Bukannya Injil yang buatan, bukan Injil yang rubahan. Bahasa kesenian bukan Injil yang digubah. Nah, gitu kan? Injil yang ada sekarang kan sudah banyak perubahan. Ya, ini Injil yang ada. Ku ngantuk aku. Ceduk. Oh. Nah. Oh. Kakek mangan iku. Coba mangan ae, lemu mangan ae. Tambah lemu kan kok. Ya. Tuh, kitab kepada Rasul, hari akhir. Beriman pada hari akhir. Hari akhir itu ada hari kiamat. Tapi kiamat itu ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra itu apa? Kita mati, itu kiamat sughra. Kecil. Awak dhewe urip sedurung kiamat. Ya. Satu ketika kita diambil oleh Allah, kita menghadap ke hadirat Allah, mati berarti kita sudah kiamat. Ya ki yo. Apa iku? Oh iya kiamat. Kon kok ngene kita nih, ndelok apa kon? Ya. Kematian seseorang tidak ada yang tahu. Apa yang tua dulu, Pak? Apa yang muda dulu? Secara umum memang yang tua dulu. Secara umum kebanyakan. Tapi kenyataan yang terjadi tidak mesti orang yang tua itu mati duluan. Kematian itu tidak melihat umur. Kematian itu tidak melihat umur.
tapi atas ketentuan Allah. Kalau Allah sudah mendatangkan ajal, maka tidak bisa untuk ditunda sedetik pun, dan tidak bisa diajukan sedetik pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu tiba, tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan. Wis tuwa, lara wis suwe, ya Allah, dimana aku lara kok ngene, matikan aja saya. Ndak bisa. Ada toh orang yang sakit lama, kemudian karena ndak mati-mati lalu minta mati, ada kan? Ada itu minta mati, itu nggak boleh dan nggak akan bisa. Kalau memang belum waktunya mati, tidak akan bisa mati. Begitu pula, ya, nggak sapa sing mati dhisik karo aku. Ya, Zaki dulu apa saya dulu suka apa-apa. Ya, secara umum yang mati dulu mesti Pak Akhwan, ya, karena Pak Akhwan lebih tua, ya. Tapi kalau Zaki minta duluan juga nggak apa-apa. Ya, saya ikhlas saja. Ya, enggak ya? Belum siap. Siap gak siap, kalau sudah datang ajal, Allah akan menjemputnya. Artinya apa? Artinya apa? Kapanpun kita harus siap. Enggak ada istilah saya tidak siap mati. Enggak ada. Kenapa? Karena mati itu tidak diberitahukan kita. Akhwan, engkau jam 10 kon mati. Enggak ada. Zaki, kau nanti mati hari Kamis tanggal 11 Agustus jam 8.05 detik. Enggak ada. Ini iso ngono lah enak. Ya, ini iso ngono lah enak. Enak apa? Sadurunge mati banyak istighfar, sholat, takwa kepada Allah. Iya kan? Sing nglakoni elek bertobat segera. Enggak ada. Jadi kematian itu kapanpun datangnya kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Itu kiamat. Di sisi lain, hari akhir itu kalau sudah hari akhir, hari kiamat, maka apa yang kita perbuat nanti saat di dunia akan diperlihatkan oleh Allah, ada balasannya. Karena itu iman pada hari akhir itu maknanya tidak sekedar kita yakin bahwa kalau kita sudah mati nanti lalu dimasukkan oleh Allah surga atau neraka. Tidak hanya itu, saat di dunia pun kita sudah harus yakin dengan hari akhir. Apa maknanya? Allah juga jelas mengatakan, Allah jelas berfirman, orang yang berbuat baik itu mesti akan mendapatkan kebaikan. Dan itu menjadi kayak semacam apa, peribahasa kita. Siapa yang menanam pasti mengetam. Sopo sing nandur mesti woi. In aksantum li anfusikum. Siapa orangnya yang suka berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sopo wonge nek kepengin dihormati wong, kudu ngormati wong. Siapa orangnya yang tidak bisa menghormati orang, maka dia juga tidak akan dihormati orang. Itu beriman pada hari akhir. Anak yang rajin belajar, mesti dia akan mendapatkan kepandaian, ilmu, pengetahuan. Apakah itu kepandaian, ilmu, pengetahuan itu akademik atau non-akademik. Gak iso wong nek rajin ngaji maca Al-Qur'an mesti iso, masih graul-graul. Nek gak iso ngaji, gak gelem tau melok ngaji, ya tambah gak iso. Itu artinya iman pada hari akhir saat di dunia. Sapa sing kepengin pinter, rajin. Sapa sing kepengin sugih, giat bekerja. Lupa ada orang itu Pak, giat bekerja tapi tetap miskin. Tapi ada orang itu hanya duduk-duduk di santai menghadap meja, ada komputernya, ada laptopnya, kok banyak duitnya. Kekayaan harta, ya, kekayaan menurut agama Islam, menurut Rasulullah SAW itu tidak hanya berwujud harta.
Tapi kita bisa melakukan sesuatu, itu adalah kekayaan. Ya. Berapa banyak orang yang punya mobil mewah, puluhan, bahkan ratusan mobil mewah. Dia bisa naik mobilnya yang mewah itu dengan nikmatnya, tapi dia tidak bisa naik mobil, naiknya cuma kursi roda. Ada? Ya. Bahkan ada orang itu punya pesawat pribadi, tapi ketika masuk kubur, apa pesawatnya? Cuma keranda yang dipikul 4 atau 6 orang. Pesawatnya ditinggal. Ada orang yang punya rumah mewah, dia invest punya rumah di kota, di desa, di pegunungan, ada villa sana, villa sini, macam-macam. Tapi dia tidurnya cuma di bed yang ada di rumah sakit. Ada? Ada? Ada orang itu yang punya harta banyak, bisa makan apa saja, saking akeh mangan sampai lemu koyok. Tetapi dia tidak boleh makan apa-apa, hanya makan pisang godok, hanya makan pohong. Ada? Ada. Artinya apa? Kekayaan itu tidak semata-mata hanya kaya harta. Nih. Lalu beriman pada qada qadar, artinya takdir Allah yang baik dan yang buruk tadi itu. Ya. Dan sekalian, jadi apa namanya, yang namanya iman, pokok-pokok ajaran akidah itu secara ringkas dapat kita pahami yang ada dalam rukun iman. Oke. Muhammadiyah, nah ini kaitannya dengan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti selesai. Kalau nggak selesai akan saya lanjutkan minggu depan, depan supaya lengkap ini. Kaitannya dengan ini penting, karena kalau kemarin saya sampaikan kaitannya sudah tatanan sholat untuk doa iftitah, sekarang saya ganti, saya selingi ini supaya paham. Ya, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, akidah Islam yang murni. Maksudnya apa? Akidah Islam yang murni, akidah Islam yang tidak ada gejala-gejala kemusyrikan. Kemarin saya singgung kaitannya tapak suci. Kenapa? Sejarah tapak suci. Karena tapak suci itu bagian dari silat, pesilatan, bela diri silat. Cuma zaman dulu pesilat-pesilat orang Islam itu, karena dengan menggunakan istilah tasawuf sufi, ternyata sufi itu disalahartikan, sehingga silat yang aliran-aliran sufi itu menggunakan ilmu-ilmu kanuragan, ilmu bela diri, tapi ada ilmu tenaga dalam, sehingga ada ilmu lembu sikilan. Lembu sikilan itu kalau diantem wong, dibaca wong, sakilan nggak akan sampai. Pernah melihat di YouTube gambar-gambar diantem gak teko? Ya. Itu diobong gak murup. Lupa, kalau begitu bagaimana? Ya lihat bagaimana yang dilakukan. Ilmunya itu menggunakan ilmu apa? Kalau menggunakan ilmu pakai jopo-jopo, menggunakan ilmu menggunakan khodam itu pembantu-pembantu, yaitu jin, maka seperti itu adalah mengandung kemusyrikan. Tapi dia dipukul tidak pernah nyampe, karena karena saking gesitnya dia untuk melakukan langkah-langkah dalam ilmu persilatan, itulah yang boleh. Makanya istilah di Muhammadiyah namanya tapak
suci. Suci dari apa? Suci dari gejala-gejala kemusyrikan. Makanya doanya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kemudian apa sebenarnya? Dengan iman. Loh, sing tapak suci? Dengan iman saya lebih kuat. Terus selanjutnya, tanpa iman saya akan jadi lemah. Dengan iman kuat, tanpa iman lemah. Artinya apa? Berarti itu apa? Yakin apa? Yakin yang membuat kita kuat itu Allah. Tanpa bantuan Allah kita lemah, kita nggak bisa apa-apa. Itu tapak suci. Ya, baik. Akan saya lanjut. Nah, gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu tegaknya Islam yang murni, bersih dari kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Bersih dari musyrik, bersih dari bid'ah, bersih dari khurafat, tapi tetap apa? Tetap menghargai, menghormati orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ada orang Islam yang punya keyakinan seperti itu, kita tetap menghargai. Tidak kita olok-olokkan, ya, tidak kita tantang, gitu ya. Beberapa hari kemarin atau kemarin lusa di Jombang terjadi tawuran. Ternyata tawurannya apa? Antar perguruan silat. Coba, saya tidak ingin mendengar ada tawuran antar perguruan silat dengan tapak suci. Saya tidak ingin terdengar itu, dan tidak akan terjadi. Kalau sampai ada pendekar tapak suci kemudian dikasih cerita oleh santrinya, oleh muridnya, Pak, saya kemarin diginikan, oh iku sikat tenai, iku berarti pendekare sampel. Paham? Tidak akan itu pendekar tapak suci kemudian menyuruh kamu untuk melawan, menyuruh kamu untuk gini begitu, untuk nantang, untuk nawur, tidak akan ada. Paham ya? Kalau ada pendekar tapak suci masih seperti itu, berarti pendekarnya belum bertapak suci, belum suci dari musyrik, dari bid'ah, dari khurafat. Paham ya? Jangan sampai terjadi. Kalau ada seperti itu, nggak usah dilayani. Ya, tapak suci itu adalah semata-mata kalau untuk kepentingan pribadi kita. Untuk apa? Untuk bela diri. Nek kon dirampok uang, ditawur uang, isok belo. Bukan nek kon ditawur uang terus balas nawur, enggak. Isok bela, karena bela diri itu, membela harta, membela nyawa kita, itu perintah Allah. Termasuk membela negara, itu perintah Allah. Selama negara kita baik, selama diri kita masih tergolong baik, itu perintah Allah, harus kita bela kalau disakiti orang. Dan kalau zaman sekarang adalah banyak terjadi, ada kegiatan-kegiatan festival, ada kegiatan-kegiatan lomba, ya itu untuk itu, bukan untuk tawuran. Kapan hari itu ada cerita anak yang baru ikut tapak suci, masih baru, ya, kemudian no sekolahan macam-macam, arek kancane ditendangi, anaknya gelatian, ya pokoknya gelatian ditendangi karena dia sudah pinter tapak suci. Itu jenenge ngawurisasi gitu ini. Ya. Nah ini ya, ini. Kemudian anak sekalian yang berbahagia, sementara kalau akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang dari sifat tersebut timbul suatu perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan. Jadi akhlak itu melakukan sesuatu tanpa mikir, tanpa banyak timbang-timbangan. Kenapa?
Karena sudah terbiasa. Sampai ketemu guru, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustazah, salim kalau sesama jenis kelamin tanpa disuruh, itu berarti sudah menjadi akhlak. Sampai pakai sepatu, ada yang ngawasi, tidak ada yang ngawasi, gak ada yang mikir, nih gak sepatu mesti sing tengen se, nih melepas seperti mesti yang ke kiri dulu, itu namanya sudah jadi akhlak. Ini arep nggak sepatu yang kanan dulu karena dilihat oleh Ustadz Imam, itu tandanya masih belum akhlak. Belajar untuk pakai sepatu dengan akhlak yang baik, belum jadi akhlak. Kenapa? Karena baiknya masih karena dilihat orang, masih mikir. Kalau sudah tidak pakai mikir, tidak pakai pertimbangan, sudah terbiasa, itu namanya akhlak. Mangan gak ada pertimbangan, ono wong isoe, minimal kalau gak ada duduk ya bokok di pepeto tembok atau apa tiang, lambang udah duduk, selalu tangan kanan, gak ada di kongkon. Kalau sampai makan tangan kanannya masih, lihat sekarang itu banyak orang yang akhlaknya itu seperti itu, ya, ngawur, ya? Masuk masjid juga ngawur, melepas sepatu, melepas sandal itu mestinya yang dilepas yang mana dulu? Kiri dulu. Tapi yang memasukkan kaki ke masjid adalah yang kanan dulu. Itu kalau tidak kita biasakan, tidak kita latih, tidak akan bisa. Mengapa? Karena akhlak itu tadi sudah sampaikan di sini adalah sudah tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan. Kenapa? Tanpa mikir, tanpa timbang. Karena sudah menjadi kebiasaan. Itu akhlak. Ya? Nih. Selanjutnya anak sekalian, dalam hal ini Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia. Muhammadiyah mengajak kepada umat, kepada masyarakat untuk apa? Menegakkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Karena itu tadi saya sampaikan, akhlak itu ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang tercela, ada akhlak karimah, ada akhlak terpuji, mahmudah, ada akhlak yang tercela, madmumah. Lah, Muhammadiyah bekerja lewat apa? Lewat semuanya. Lewat semua gerakan. Lewat panti. Lah, tentunya pedomannya adalah berpedoman pada ajaran Al-Quran dan Sunnah serta sendi-sendi nilai ciptaan manusia. Berpedoman pada ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah serta sendi-sendi ciptaan manusia yang baik. Contohnya apa? Sendi-sendi ciptaan manusia yang baik itu, yang kemarin sudah saya singgung, kultur, budaya yang baik lakukan selama budaya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh, ngomong pada orang tua dengan ngomong antar sesama sebaya itu berbeda, ya. Orang barat kalau menyerahkan sesuatu kepada orang yang lebih tua, kepada gurunya, kepada orang tuanya, kakaknya, ayahnya, pak D-nya, budenya, ya menyerahkan ya sudah. Ini. Tapi ciptaan-ciptaan kebudayaan diciptakan oleh orang-orang tua kita tidak begitu, itu tidak sopan. Bagaimana? Dengan tangan kanan, dengan tangan, dua tangan. Kalau cari dalam hadisnya tidak ada.
ayatnya. Kalau tak ada itu tidak banyak. Hanya secara implisit itu ada. Apa itu? Laisa minna lima lam yuwakir kabirona wala yarham sohirona. Kata Rasulullah, tidak termasuk umatku lima lam yuwakir kabirona, siapa yang tidak menghormati yang tua, yang besar, dan yang besar tidak menyayangi yang muda. Itu. Tapi tidak ada menyerahkan sesuatu dengan tangan kanan pada yang lebih tua, tidak ada. Artinya apa? Dengan kita menyerahkan sesuatu, kalau itu katakanlah menyerahkan barang kepada orang yang lebih tua dengan tangan kanan, itu kebiasaan, dan kebiasaan dengan tangan kanan itu sudah terimplisit dalam hadis Rasulullah yang lain. Apa itu? Bahwa segala sesuatu dalam Islam itu yang baik itu dilambangkan dengan yang tangan kanan. Kejelekan itu lambangnya tangan kiri. Tadi sudah saya terangkan, malaikat raqib mencatat kebaikan di sebelah kanan, malaikat atid mencatat kejelekan itu di sebelah kiri. Dalam surat Al-Balad, Al-Balad ya, apa Al-Insyikaq itu, summal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika hum khairul ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah kelompok orang-orang kelompok kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah. Dan merekalah orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, itu adalah orang yang jelek. Ulaika hum ashabul masyamah, kelompok kiri. Ini kelompok kiri. Oke, itu akhlak. Akhlak. Adapun ibadah ialah bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah Allah. Yang namanya takarub kepada Allah, yang namanya mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah menjalankan, nah ini ya, mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Nah ini, jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan, lalu boleh melakukan sesuatu yang diizinkan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi dibolehkan. Ya, itu termasuk bertakarub ilallah. Ya, bertakarub ilallah. Salat itu perintah, makan yang haram, minum khamr itu larangan. Berbuat baik itu perintah, berbuat jelek pada orang lain itu larangan. Tapi ada yang tidak diperintah, ada yang tidak dilarang. Misalnya tidur. Kita tidur boleh, tidak tidur boleh. Tapi kalau tidurnya itu niat untuk kebaikan, untuk kesehatan kita, dan supaya kita dalam beribadah itu bisa normal, maka itu diizinkan. Itu termasuk taqarrub ilallah. Satu ketika tidak tidur karena ada masalah, misalnya menunggu orang tua, keluarga yang sakit, kita tidak tidur sejenak supaya orang yang kita tunggu sakitnya itu, kalau minta apa-apa kita bisa melayani. Tidak tidur seperti itu boleh, dan itu termasuk taqarrub ilallah. Kenapa? Karena melayani orang tua. Ya, itu sekalian diizinkan. Oleh karena itu dalam hal ibadah, seperti yang Pak Awan sampaikan yang lalu, bahwa ibadah itu ada yang ibadah mahdho, ada ibadah ghairu mahdho.
Yang mahdhu itu adalah ibadah yang tata caranya, tuntunannya, segalanya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang ghairu mahdhu itu tata cara ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga segala hal yang berhubungan dengan akidah, ibadah khusus harus berdasarkan kepada dalil yang makbul. Saya ulangi, sehingga dalam hal untuk akidah dan ibadah mahdhu itu harus atas dasar dalil. Ada dalilnya, ada ayatnya, atau ada hadisnya. Tidak boleh kita semau kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, ditulis ini dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tulis dalam hal akidah dan ibadah mahdhu. Saya ulangi, dalam hal akidah dan ibadah mahdhu dalam hal akidah dan ibadah mahdhu harus berdasarkan dalil Al-Quran atau sunnah Rasulullah. Saya ulangi, dalam hal akidah dan ibadah mahdhu harus berdasarkan dalil Al-Quran atau sunnah Rasulullah. Saya ulang, dalam hal akidah dan ibadah mahdhu harus berdasarkan dalil Al-Quran atau sunnah Rasulullah. Nampaknya belum nyampe ini nanti sampai dengan peringatan HUT RI-nya itu. Di antaranya, tulis di antaranya, tidak usah tulis ayatnya. Tulis Al-Qur'annya aja. Di antaranya surat Ali Imran ayat 31. Nanti ditulis di rumah. Sekali tempo dikasih PR. Ben tahu nulis Arab sebisa-bisanya. Surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Saya bacakan bunyi ayatnya supaya nanti di rumah sampai mocoy Al-Quran tidak keliru, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Wallahu ghafurur rahim. Itu ayatnya. Qul in kuntum. Nggak usah tulis ayatnya, kamu tulis Quran surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran itu surat yang keberapa? Surat yang pertama surat apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ali Imran. Berarti Ali Imran itu surat yang ketiga. Ayat 31. PR ya? PR. Tanggap PR. Nanti di rumah tulis ayatnya. Nggak punya Quran pak, wow, ganti Quran, mau Islam ganti Quran, tuku. Mosok ganti Quran. Kalau nggak ada temenan ya pinjam panti
atau satu ketika tidak pinjam tapi datang ke panti untuk ngambil Quran, tulis dulu. Siapa yang tidak punya Quran di rumah? Siapa yang punya Quran di rumah? Punya kabeh. Ya ngono. Kon duwe punya Quran. Ya. Ham punya Quran. Banyak mungkin nih. Ya. Terus ya. Yang kedua, tadi antara lain ya, Quran surat Al Imran ayat 31. Sekarang hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang artinya, langsung aja yang artinya, tulis. Nabi bersabda, siapa yang mengada-adakan, siapa yang mengada-adakan perkara agama, kalimatnya kurang pas, penggalan kalimat. Siapa yang mengada-adakan perkara agama kami, nah gitu loh. Kalau agama kami berarti apa? Agama Islam. Yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada perintahnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Saya ulangi. Hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan perkara agama kami yang tidak ada perintahnya, maka perkara tersebut tertolak. Nah, wes ya. Tulis satu lagi. Dalam masalah ibadah khusus, dalam masalah ibadah khusus, persoalan ibadah khusus, ada kaidah fikih. Ada kaidah fikih. Kalau bisa tulis Arab, kalau nggak bisa tulis, meskipun tulis dengan Latin, bunyinya begini: al aslu fil ibadati al aslu fil ibadati at-tahrimu. Al aslu fil ibadati at-tahrimu. Al aslu fil ibadati at-tahrimu. Artinya supaya tahu, hukum asal ibadah adalah haram, sampai situ aja dulu, nanti akan saya lanjutkan ke depan. Jadi hukum asal ibadah itu haram, keterangannya sehingga turun dalil ada perintah. Jadi kita tidak boleh ibadah
kecuali ada perintah. Itu ibadah. Ya. Nah, terkait dengan nanti insya Allah akan tersampaikan kaitannya dengan peringatan hari ulang tahun 17 Agustus. Selama karena itu termasuk kebiasaan muamalah, kebiasaan secara dunia, tidak termasuk ibadah. Karena perayaan hari raya perayaan ulang tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan perayaan agama, tidak dianggap ibadah. Kalau itu dianggap ibadah tidak boleh karena tidak ada perintah. Karena itu kebiasaan, bukan karena ibadah, maka itu boleh. Keterangannya lebih lanjut nanti akan Pak Akon sampaikan. Paham ya? Tuh anak-anak, sampai dengan dalil al-aslu al-ibadatu at-tahrim. Itu ya? Al-aslu al-ibadatu at-tahrim. Ada yang tanyakan? Enak gak? Biar adik tako. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.